Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winingsi, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Di sini saya akan sedikit menyampaikan salah satu permainan tradisional yang ada di daerah tempat tinggal saya. Sejarah singkat permainan tradisional Damdas. Tahukah kalian semua dengan permainan ini? Damdaman atau Damdas merupakan permainan tradisional Indonesia yang mirip dengan catur. Hanya saja aturan dalam permainan ini lebih sederhana. Seperti halnya permainan catur, Damdas pada umumnya dimainkan oleh dua orang, baik itu bisa laki-laki ataupun perempuan, dengan memanfaatkan dua jenis pion yang berbeda serta papan berpetak sebagai sarana bermainnya. Namun, tidak seperti catur yang memiliki pion dengan bentuk dan langkah yang berbeda. Pion pada permainan Damdas umumnya hanya berupa dua jenis, yaitu kerikil, batu, atau biji-bijian, dengan warna serta bentuk yang berbeda, sehingga dapat dibedakan antara pion pemain yang satu dengan lawan lainnya. Selanjutnya, cara bermain permainan damdaman atau Damdas. Jika pada permainan catur, pion bisa bergerak sesuai posisinya, pada permainan damdaman atau Damdas, setiap pion hanya dapat melangkah mengikuti garis baik ke depan, ke samping, ataupun diagonal. Untuk memakan pion atau dam lawan, kita hanya cukup melompatinya saja. Nah, jika lawan tidak mau memakan pion kita, meskipun ada kesempatan, maka lawan bisa terkena hukuman yang disebut dam, dan kita bisa mengambil 3 buah pion lawan. Untuk memenangkan permainan ini, salah satu pihak harus bisa mengelilingi daerah segitiga atau ekor lawan. Dengan cara ini, pion tersebut akan bebas bergerak kemanapun sesuai garis. Permainan dimenangkan jika salah satu pemain berhasil menghabiskan seluruh pion lawan. Sementara permainan imbang jika masing-masing tinggal menyisakan satu pion saja. Next, terdapat dua jenis permainan Damdas, yaitu Damdas 3 batu dan Damdas 16 batu. Penamaan jenis permainan Damdas ini sesuai dengan jumlah batu yang digunakan, sebab pada Damdas 3 batu, jumlah pion yang digunakan adalah 3 buah pion pada masing-masing pemain, sedangkan Damdas 16 batu menggunakan 16 buah pion untuk masing-masing pemainnya. Cara bermain dan jenis papan yang digunakan pun juga berbeda untuk masing-masing jenisnya. Selanjutnya, berikut ini ada beberapa macam permainan tradisional Damdas. Ke-1, Damdas 3 batu. Pada Damdas 3 batu, bentuk petak permainan Damdas 3 batu dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Cara bermainnya sangat mudah, yaitu pertama, 2 orang pemain menyusun pion masing-masing pada petak permainan Damdas, seperti dapat dilihat pada gambar. Kedua, para pemain menentukan giliran bermain dengan suit. Pemain yang menang suit dapat melangkah lebih dahulu. 3. Pemain menggerakkan pion miliknya selangkah demi selangkah.
maju, mundur, atau serong dari satu titik ke titik yang lain searah dengan garis yang ada pada petak permainan damdas. Keempat, pion terus digeser untuk mencari jalan ke area gunungan segitiga milik lawan. Pemain dapat saling menghalangi pion lawan untuk sampai ke gunungan segitiga miliknya seperti yang kita lihat pada gambar. 5. Pemain yang menang adalah pemain yang dapat lebih dahulu menggerakkan ketiga pion miliknya ke gunungan lawan. Next, kedua, damdas 16 batu. Lain halnya dengan damdas 16 batu, meski bentuk petaknya mirip dengan damdas 3 batu, namun petak damdas yang satu ini memiliki garis petak yang lebih banyak, seperti diilustrasikan pada gambar yang dapat kita lihat. Cara bermain damdas 16 batu pun sangat mudah, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemain terdiri atas 2 orang dan urutan bermain ditentukan melalui switch. Kedua, pemain meletakkan 16 pion masing-masing pada petak yang berbentuk persegi dan segitiga. Ketiga, pion pertama harus digerakkan maju ke depan sesuai dengan garis pada petak permainan damdas. Pion selanjutnya dapat digerakkan maju ke samping atau serong selangkah demi selangkah sesuai garis pada petak permainan. Pion tidak boleh digerakkan mundur. Keempat, para pemain harus berusaha memakan pion lawan dengan bergerak melangkahi pion lawan. Pemain dapat memakan lebih dari satu pion lawan selama pion dapat bergerak melangkahi pion lawan. Dalam hal ini, pion dapat digerakkan mundur atau bisa dilihat pada gambar. Kelima, apabila ada kesempatan namun lawan lupa tidak mau memakan pion kita, maka kita dapat meneriakkan kata dan lawan secara otomatis terkena penalti, di mana kita dapat mengambil 3 buah pion lawan secara bebas. Keenam, lawan yang terkena penalti akan kehilangan gilirannya sehingga kita dapat meneruskan permainan. Ketujuh, pion yang dapat bersarang pada daerah segitiga lawan akan menjadi pion sakti yang dapat bergerak kemanapun sesuai garis. Ke-8, apabila pion permainan yang dimiliki pemain tersisa 3 buah, maka ketiga pion tersebut juga merupakan pion sakti yang dapat bergerak bebas kemanapun sesuai garis. 9. Pemain yang menang adalah pemain yang dapat memakan habis pion lawan dan dikatakan seri apabila masing-masing pemain sama-sama menyisakan 1 buah pion.